Kokan ini dari kopling sentrifugalnya. Nah, ini sudah dibor. Oke guys, ketemu lagi ya dengan channel otomotif di sini. Kali ini saya sedang membongkar Honda PCX ya 150. Ini keluaran tahun 2019 ya. Jadi ini tahun 2019. Ini sudah sedikit dimodif ya, dengan corak-corak sangat elegan dan casual ya. Ini sudah diganti warnanya, paduan antara abu-abu dan coklat ya, begitu. Kali ini di sini saya sedang membongkar CVT ya. CVT-nya punya PCX atau Honda PCX. Keluhannya adalah ketika mesin ini digas ya, di CVT itu ada bunyi yang seperti kampas habis, itulah bunyi menjejit. Nah, jadi saya sudah periksa dan bongkar semua. Ini adalah puli sekunder ya, ini adalah kampas atau kopling sentrifugal, atau yang biasa bengkel itu bilang adalah kopling ganda ya. Yang benar itu adalah kopling sentrifugal ya. Nah, kenapa kok dinamakan sentrifugal? Karena di dalamnya itu ya terdapat per ya di sela-sela sini ya, dan dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya terplanting ya, menjauhi porosnya. Jadi ketika ini berputar, si kampas ini ya akan mengembang, akan menjauhi poros ini, mengembang. Ya, jadi itu namanya jadi kopling sentrifugal karena memanfaatkan gaya sentrifugal ya. Perlu teman-teman atau semua sepengetahuan saya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, mohon bisa ditulis di kolom komentar atau dikritik dan saran yang bisa membangun agar konten ini bisa berjalan terus sesuai dengan kaidah yang benar seperti itu. Nah, ini adalah puli sekundernya dari PCX. Tadi saya sudah bongkar, sudah dibersihkan, terus juga fatnya ya saya sudah ganti, atau grease-nya sudah ganti baru. Terus saya lihat di sini yang beda dari Honda PCX adalah pernya ini, pernya di sini nih. Nah, nih pernya ini sangat keras ya dibandingkan dengan adik kelasnya, yaitu misalnya ini adalah ada Vario 125. Itu perbedaannya di kopling sentrifugal itu pernya sangat keras sekali. Jadi mungkin ini yang mengakibatkan torsinya itu PCX itu agak besar, itu seperti itu ya. Nah, terus ini belum dirakit. Ini adalah rakitan puli primer atau puli yang di depan, belum saya rakit. Nanti dulu saya akan terangkan sebentar. Terus di sini ada ini ya, mangkokan ya, mangkokan ini dari kopling sentrifugalnya. Nah, ini sudah dibor ya oleh yang punya. Nah, ini sudah dibor nih ya. Nah, dibor. Nah, kenapa kok dibor ini ya? Nah, saya tadi sempat menanyakan, nah, dibornya itu kenapa? Nah, usut punya usut, kalau misalkan ini ada di bor ya, ini berfungsi untuk apa? Salah satunya adalah dia itu untuk mengurangi pemuaian atau pemuai panas ya. Dari ketika dia berputar ya, ini berputar, nah dia kan akan bergesekan dan menimbulkan panas. Salah satunya untuk dilubangi ya, ini adalah mengurangi pemuaian tingkat panas. Dan yang kedua, biar debu-debu yang menempel pada dinding-dinding
mangkokan ini bisa keluar ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Apakah mengurangi gaya gesek? Saya rasa tidak, karena di sini bidangnya masih luas ya. Bidang dari dalamnya masih luas karena ini bornya kecil-kecil, nggak terlalu besar seperti itu ya. Ini sudah dibersihkan ya. Terus ini puli sekundernya sudah dibersihkan semua. Ini kampasnya ya, kampasnya terbuka untuk kopling sentrifugal. Nah, kita akan rakit bagaimana nanti apakah masih timbul bunyi atau tidak, saya belum tahu karena ini adalah percobaan saya. Semoga berjalan dengan baik. Oke, ikuti terus channel saya untuk channel edukasi pembelajaran otomotif agar sharing ilmu ya. Jadi kita harus mencari ilmu untuk kehidupan kita di akhirat gitu. Oke, salam-salam buat yang belum subscribe, segera subscribe. Terima kasih. Oke guys, melanjutkannya tadi ini sudah dipasang ya, dari puli sekunder dan puli primer sudah dipasang, sudah dikencangkan juga, sudah kencang, insya Allah sudah kencang ini. Tadi keluhannya adalah bunyi ya, ada bunyi di bagian belakang ya, ketika dia digas agak pelan terus naik ke atas itu bunyi sesek gitu, bunyi nggak nyaman lah gitu. Tapi setelah dibersihkan dan tadi sedikit pengamplasan ya di bagian kopling sentrifugal atau kampas itu diamplas agar dia match ya, matching dengan mangkokannya yang sudah dibor. Ini karena sudah dibor ya, dibor otomatis permukaan dalamnya itu agak kasar. Nah, kita perlu menghaluskan permukaan dalamnya itu karena permukaan dalamnya yang bersinggungan dengan kampas seperti itu. Jadi suaranya sudah halus ya. Coba kita setel. Seperti ini guys ya, sudah halus, tidak ada bunyi lagi, aman. Tinggal kita tutup lagi. Jangan lupa baut CVT-nya ada 10 dipasang, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.